Maka kenalilah tajalli Allah. Kenalilah penyamaran diri Allah. Bahwa sekalian alam segala sesuatu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Lalu tidak ada di situ lagi. Yang ada hanya Allah. Maka inilah yang disebut namanya orang yang daimun. Amal yang sudah berkekalan. Jadi amal daimun, amal yang sudah berkekalan. Amal yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya. Dan di luar dirinya. Dialah yang meliputi akan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa dirinya. Karena dia yang ada semata-mata. Ini Allah katakan. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu sudah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu hanyalah memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dialah wujud yang batin. Maka tidak ada yang bukan Allah di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak Allahnya pada alam ini. Semuanya Allah itu. Maka disitulah disembunyikan rahasia Allah. Allah itu yang menjadi rahasia alam. Allah itu yang menjadi rahasia kita. Apa maknanya? Allah yang menjadi rahasia diri kita, Allah yang menjadi rahasia alam. Pandangan zohir, nampak sesuatunya. Pandangan batin, tampak Allahnya. Pandangan zohir, tampak manusianya. Pandangan batin, tampak Allahnya. Pandangan zohir, nampak alam. Pandangan batin, tampak Allah. Makanya zohir dengan batin, batin dengan zohir, jangan dipisah ceraikan. Satu juga orang tua bapak ibu. Sekarang kita haluskan kajinya. Mana yang dikatakan sesuatu? Pandangan zohir nampak sesuatunya, pandangan batin tampak Allahnya. Sekarang yang dikatakan muhit ini, sesuatu, kusai'in muhit, itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Atau Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nah, saya ulang lagi. Yang dikatakan sesuatu itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu yang disebut namanya, lihat, Muhammad ini yang dikatakan zohirnya Allah. Muhammad itu zohirnya Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah zohirnya Allah, lalu Allah ini apanya Muhammad? Alhamdulillah batinnya Muhammad. Tuh. Bisa ulang lagi Bapak Ibu. Kalau Muhammad itu zahirnya Allah, maka Allah itu batinnya Muhammad. Yang kedua, Muhammad ini sifatnya Allah. Kalau Muhammad ini adalah sifatnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Zatnya Muhammad. Tuh Bapak Ibu. Coba yang ketiga lagi Ibu. Coba dijabarkan lagi. Yang ketiga lagi. Muhammad itu apanya Allah? Halo? Cermin. Muhammad ini cerminnya Allah. Boleh. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Allah bayang-bayang atau Muhammad bayang-bayang? Bahaya nih. Ulang lagi, kalau kita gunakan bahasa cermin, Muhammad ini apanya Allah? Cerminnya Allah. Ya, cerminnya Allah, tempat memandang wajah rupa Allah. Sekarang, kalau Muhammad itu cerminnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Orang yang bercermin. Orang yang bercermin, itulah wujud orang yang
Wujudnya orang yang bercermin. Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya Muhammad tuh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad itu esa. Sekarang ala innahu bikulli syai'in muhit, kata Allah tuh meliputi sesuatu. Apa maksudnya? Allah sudah meliputi Nur Muhammad. Allah sudah menjadi rahasia diri Muhammad. Allah wujud nyata pada Muhammad. Itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini lihat wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya itu Bapak Ibu? Wa huwa ma'akum, dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, situlah nyatanya aku. Di mana ada Muhammad, situlah nyatanya aku. Kenapa di mana ada Muhammad, situ nyata aku? Karena Muhammad itu adalah zahirnya aku batinnya. Muhammad itu wujudku. Aku yang dirinya itu. Disitulah Allah itu meliputi akan wujud dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan Esa tidak berpisah. Buktinya Esa tidak berpisah, kita lihat dalam penyampaian ilmunya. Lihat. Allah, Muhammad, Adam, insan. Coba Bapak Ibu uraikan sampai bisa. Allah, Muhammad, Adam, insan ini Esa, tidak berpisah dia. Kalau dia Esa, tidak berpisah, bagaimana cara penyebutannya? Coba satu-satu. Kalau ramai-ramai satu. Satu-satu. Allah wujudku. Benar salah. Hah? Allah itu namaku. Terus apa tadi bawahnya? Muhammad. Muhammad itu wujudku. Itu rupaku. Insan itu rahasiaku. Alhamdulillah benar. Itu dalam ilmu hakikat. Benar tuh. Sekarang dalam ilmu ma'rifat kan Allah saja yang terpandang. Kalau Allah saja yang terpandang dalam ilmu ma'rifat, bagaimana pula cara penyebutannya nih? Ini kan Allah, Muhammad, Adam, insan. Coba sampaikan tadi Pak, secara ma'rifat. Tadi secara hakikat, Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasia diriku. Tersebut juga Adam, Muhammad tuh. Sekarang Allah saja di situ. Bagaimana cara penyampaiannya? Allah diriku, Muhammad wujudku. Sama juga dengan beliau tadi. Masih di hakikat pemahamannya tuh. Tapi lagi katakanlah mauju ilallah, tidak ada lagi yang wujud melainkan hanya Allah. Tidak ada yang wujud pada Muhammad, pada Adam, pada insan, hanya Allah lagi. Kalau Allah saja yang wujud pada Muhammad, Adam, dan insan, bagaimana cara penyampaian katanya? Allah diriku, wujud kesahir apa nih? Coba pikir dulu. Allah diriku, Muhammad sifatku. Disebut juga Muhammad di situ. Padahal Allah aja yang tinggal lagi. Supaya tidak ragu Bapak Ibu, lihat. Allah, Muhammad, Adam, insan dah benar secara hakikat disampaikan beliau tadi. Sekarang saya hapus nih supaya tidak ragu Bapak Ibu. Bagaimana cara penyampaiannya lagi? Halo. Coba. Ibu-ibu bisa coba, nggak apa-apa. Coba. Allah diriku. Allah diriku. Nggak ada Muhammadnya lagi Pak. Nggak ada boleh Muhammad, nggak boleh Adam lagi, nggak boleh insan lagi, nggak ada lagi kan Allah aja lagi itu. Bagaimana cara penyampaiannya? Allah diriku, Allah sifatku, Allah lah. Bukannya Allah. Berarti belum khatam gaji nih, belum boleh pulang nanti lagi, belum khatam gaji lagi. Coba pikir lagi tuh. Allah diriku wujud
Wujud, iya benar. Terus, apa lagi? Coba sempurnakan bahasa beliau tuh. Allah diriku, Allah sifatku, Allah rupaku. Ah, Allah rahasia. coba sempurnakan kalimatnya Pak. Jangan cepat-cepat coba. Siapa tadi yang bilang? Coba sebut Pak. Allah diriku, Allah sifatku, Allah rupaku, Allah rahasiaku. Nah, Allah rahasiaku. Coba lihat. Allah diriku. Allah wujudku. Allah rupaku. Allah rahasiaku. Ada tersebut situ Muhammad, Adam dan insan lagi tuh? Tidak. Itulah maksudnya innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang merupa, tidak ada yang menjadi rahasia, melainkan akulah yang wujud, akulah segala rupa, akulah segala rahasia. Disitulah pemahamannya, Allah itu diriku, Allah itulah wujudku, Allah itu rupaku, dan Allah itu rahasiaku. Akulah yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Itulah sempurna Bapak Ibu tuh. Inilah yang disebut namanya ilmu sir, ilmu rahasia. Dikatakan rahasia karena belum mengenal, karena belum tahu. Tapi bagi yang sudah kenal, bagi yang sudah tahu, tidak ada lagi rahasia di situ. Gaib bagi yang tak kenal, nyata bagi yang sudah kenal. Ya. Jadi jangan dibilang lagi Allah itu gaib, jangan disebut lagi Allah itu batin. Karena dia telah wujud, dia telah nyata pada segala yang ada ini. Maka segala yang zahir, itulah nyatanya yang batin. Segala yang wujud, itulah nyatanya yang gaib tadi. Karena antara zahir dengan batin itu bukan dua, satu dia Bapak Ibu. Lihat, saya antarkan kaji lagi. Ya. Untuk memandang yang batin, pandangnya mana? Mandangnya kepada yang zahir. Kalaulah memandang yang batin, memandang kepada zahir, lalu zahir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, itikad dalam hati, siapa sebenar-benarnya yang zahir? Yang batin. Yang batin itu ke yang zahir, atau yang zahir itu ke yang nyata? Yang batin itulah yang zahir tuh. Yang batin itulah yang nyata. Karena dia ingin dikenal, maka dia menamai dirinya zahir. Kalau dia tidak ingin dikenal, maka dia menamai dirinya batin. Maka yang batin inilah yang zahir. Bukan yang zahir itu yang wujud. Yang batin itulah yang zahir. Yang batin itulah yang wujud itu. Nah, sekarang kita belajar memfanakan diri lagi. Supaya jelas Allah itu benar-benar ahad. Kita lihat. Nah, tubuh dengan ruh. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar ada yang mana? Ruh. Kalaulah ruh yang sebenar ada, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataan ruh. Kenyataan ruh ya? Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, maka siapa sebenarnya tubuh ini? Ruh. Kuncinya, jangan bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan ruh lagi. Paham tuh? Sekarang ruh dengan Muhammad. Ruh dengan Muhammad. Antara ruh dengan Muhammad, siapa yang sebenar wujud? Muhammad atau ruh? Ruh atau Muhammad? Muhammad. Antara ruh dengan Muhammad, yang sebenar wujud itu Muhammad. Kalau yang sebenar wujud itu adalah Muhammad, lalu siapa ruh ini? Kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka siapa itu sebenarnya ruh? Itulah Muhammad. Maka jangan bertubuhkan ruh, bertubuhkan Muhammad lah lagi. Sekarang Muhammad dengan Allah. Mana yang sebenar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini siapa? Kenyataan Allah.
Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, siapa Muhammad itu? Allah. Maka jangan bertubuhkan Muhammad, maka bertubuhkan Allah lah lagi di situ. Tapi jangan mengaku Allah, jangan pula jadi Allah. Berarti ilmu ini untuk memberikan paham dan penjelasan bagaimana kita benar-benar mengesahkan, memurnikan akan Allah saja yang tunggal semata-mata. Nah, kalau sudah Allah, maka memandanglah dengan pandangannya, mendengarlah dengan pendengarannya, berkatalah dengan perkataannya. Terus lagi, berakhlak dengan akhlaknya. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya, maka akan menjadi rahmatan fil alamin lil alamin itu Bapak Ibu. Maka alam ini akan menjadi rahmat buat diri kita. Alam ini patuh dia kepada kita. Tidak memberi mudarat dia pada diri kita. Ini yang dikatakan Rasul. Man khafa minallahi khafahu kulla syai'in. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah, dah karam dirinya kepada Allah, sudah fana dirinya dalam wujudnya Allah, tak terpandang lagi dirinya, khafahu kulla syai'in, maka alam ini patuh kepada dirinya. Alam ini tidak memberi mudarat kepada dirinya itu. Kenapa alam tidak memberi mudarat kepada dirinya? Karena alam ini sudah paham, alam ini sudah mengerti siapa diri yang sebenarnya di Bapak Ibu itu. Itu yang diri yang rahmatan lil alamin itu. Sempurnalah pengenalan dan pemahaman diri Bapak Ibu itu, mencari dan menemui diri yang sejati itu tiada lain adalah Allah itu Bapak Ibu. Peganglah ini Bapak Ibu dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Akuilah Allah itu yang menjadi rahasia insan ini. Insan inilah wujud nyatanya akan dirinya. Tapi siapa yang ragu, ditolaknya akan kewujudan Allah yang sudah wujud menjadi rahasia dirinya. Apa kata Allah? Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang, siapa yang ragu, siapa yang menolak akan wujud nyatanya aku pada dirinya, mati dia di dalam keraguan itu, matinya kafir. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Siapa yang kafir, menolak akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada dirinya, dan menolak pertemuan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya, maka seluruh amalnya itu batal, dan di akhirat pun amalnya tidak ada lagi untuk bisa diperhitungkan Bapak Ibu. Habis seluruh amalnya itu. Maka yakinilah akan kewujudan Allah yang tunggal secara mutlak itu pada alam dan sempurna pada diri. Disitulah diri Bapak Ibu dikatakan diri yang insan kamil mukamil itu. Insan kamil mukamil itu, itulah nyatanya akan rupa rahasia diri Allah yang disebut namanya insan, yang telah mengenal Allah, menjadi hakikat rahasia sejati diri yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut namanya diri yang telah berkulima. Ini yang dikatakan akhir kalam. Jadi yang dikatakan diri yang berkelima, yang disebut akhir kalam adalah orang yang telah mengenal, orang yang telah menyaksikan akan wujud rupa diri Allah itu sudah nyata sempurna pada dirinya. Maka apa kata Nabi? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, di mana dia sudah mengenal dan menyaksikan Allah, itulah yang disebut namanya akhir kalam, baginya adalah sorga. Itulah orang yang sudah berada dalam sorganya Allah waktu hidupnya di dunia ini. Itu sebenarnya. Maka yang dikatakan sorga itu ridho Allah. Ridhonya Allah. Penjaga sorga siapa? Penjaga sorga malaikat sedangkan yang dikatakan sorga itu ridho Allah. Ridho Allah.
Ini maksudnya, kalau bapak ibu sudah mendapatkan ridho Allah, maka hidup kita di dunia ini sebenarnya sudah berada di dalam surganya Allah. Maka disitulah dikiaskan penjaga surga itu ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah di dalam hidupnya, sebenarnya hidupnya di dunia ini sudah berada di dalam surganya Allah. Sedangkan yang dikatakan neraka, suhtullah. Suhtullah. Maka penjaga neraka itu disebut adalah Malik. Lihat. Suhtullah itu orang yang mendapatkan kemurkaan Tuhan. Kalau dia sudah mendapatkan kemurkaan Tuhan, tidak ada lagi kasih sayangnya Allah pada dirinya, maka hidupnya dia di dunia ini sudah berada di dalam nerakanya Allah. Maka disitulah dikiaskan penjaga neraka itu adalah Malik. Malik itu maksudnya orang yang merasa memiliki, dia yang wujud, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang hidup merasa memiliki. Sebenarnya hidupnya di dunia ini sudah berada dalam nerakanya Allah. Itu Malik, merasa memiliki yang hidup itu. Maka semuanya ada pada diri. Baca diri ini, tilik diri ini, supaya kita kenal akan hakikat rahasia sejati diri itu, Bapak Ibu. Ini dah khatam namanya kaji, Bapak Ibu, untuk malam ini. Untuk saat ini dah khatam. Tapi ingat, kalau Ustadz mengatakan Bapak Ibu dah khatam malam ini, itu biasa tuh. Tapi kalau Allah yang mengatakan Bapak Ibu dah khatam, itu luar biasa. Namun jangan ngaku-ngaku khatam. Hati-hati, orang khatam tak pernah mengatakan dirinya khatam. Orang yang tidak mengatakan dirinya khatam juga belum tentu khatam. Tapi kalau Ustadz mengatakan diri Bapak Ibu khatam malam ini, alhamdulillah, nah itu. Ya, karena Ustadz mengatakan khatam, insya Allah tidak apa-apa. Asal jangan Bapak Ibu yang mengatakan khatam. Kalau Bapak Ibu yang mengatakan khatam, dah tamat kaji ini, tergelincir Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah merasa khatam, sudah merasa penuh. Sedangkan diri Ustadz masih diajari juga oleh Allah. Bapak Ibu mengatakan dah khatam. Ustadz yang mengajari Bapak Ibu masih diajari Allah tentang rahasia dirinya. Yang Allah beritahukan kepada Ustadz itu sebatas yang dikasih tahunya oleh Allah. Lebih banyak yang belum dikasih tahu oleh Allah tentang rahasia dirinya ketimbang yang diberitahukannya kepada Ustadz ini. Apa maksudnya itu? Yang Allah beritahukan kepada Ustadz itu sebatas yang dikasih tahunya. Ustadz baru tahu. Tapi yang belum dikasih tahunya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Lihat. Ketika Ustadz diajari oleh Allah tentang siapa dirinya, dibukakan oleh Allah perlahan-lahan, berkalam di dalam ini, siapa dirinya, apa kata Ustadz kepada Ibu? Allah dah bukakan rasa dirinya kepada kita. Allah dah telanjangi dirinya kepada kita. Udah khatam lah tentang Allah ini. Ini kata Ustaz nih, ngomong sama istri. Langsung ketika itu juga, Ustaz langsung ditegur. Apa kata Tuhan? Koharo, aku beritahukan rahasia diriku kepada dirimu, itu sebatas yang aku beritahu. Ya. Sedangkan lebih banyak lagi yang belum kamu ketahui tentang rahasia aku ini. Maka jangan kamu merasa dah khatam mengenal tentang diriku. Kamu kenal dengan diri aku itu sebatas yang aku beritahu. Disitulah Ustaz istighfar Bapak Ibu. Makanya jangan merasa khatam, jangan merasa sudah kenal dengan Tuhan. Makanya yang menggelincirkan kita itu adalah ilmu kita sendiri. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita dalam hadis qudsi. Siapa yang datang menghadapku dengan amal ibadahnya, amal ibadahnya akan aku hisab tuh. Akan aku perhitungkan amalnya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku tanya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku evaluasi.
Makrifatnya juga akan aku tanya, benarkah ia mengenal aku? Atau dia berpura-pura mengenal aku? Tapi siapa yang datang kepada aku, membawa diriku, tidak aku hisap, tidak aku tanya, itu hak aku, Tuhan. Apa maksudnya itu? Apakah kita tidak beramal lagi? Apakah kita tidak mau berilmu lagi? Apakah kita tidak mau bermakrifat lagi? Tetap beramal, tetap beribadah, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Walaupun kita beramal, walaupun kita beribadah, walaupun kita berilmu, walaupun kita bermakrifat, namun jangan kita merasa diri kita ini beramal, beribadah, berilmu dan bermakrifat. Kalau ada kita merasanya diri kita yang beramal, beribadah, berilmu dan bermakrifat, maka kita sudah tertipu dan tergelincir dengan ilmu dan pengakuan diri kita ini. Disitulah letaknya hijab yang paling besar, hijab yang paling tebal, itu tiada lain adalah keakuan diri sendiri. Ya, maka hilangkan keakuan diri, hilangkan harga diri itu. Jangan punya harga diri. Kalau masih punya harga diri, maka belum bisa mengenalkan Tuhan. Ada tersinggung, ada nah, tersinggung, tersinggung tuh, sakit tidak nah. Bukan kepalanya sakit di sini, sakitnya sakit di sini sakitnya. Masih sakit hati juga lagi, masih ada harga diri itu. Masih ada ananiah keakuan diri itu. Tapi kalau udah mati kesadaran diri yang merasa diri itu ada, insya Allah Bapak Ibu, ya, barulah kita bisa mengenal Allah itu. Makanya orang yang makrifat, orang sudah kenal Allah, dipuji dia tidak apa? Dipuji dia tidak lupa diri. Dicaci? Dia tidak bangi. Bangi tahu? Tidak marah. Dipuji dia tidak gembira, dia tidak senang. Dicaci pun dia tidak marah dia itu. Karena semuanya dikembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang memuji dan siapa pula yang mencaci, itu tiada lain adalah sifat jalal dan jamalnya yang sebenar-benarnya. Kembalikan kepada Allah itu. Inilah rahasia-rahasia ya tentang ujian yang akan kita hadapi di alam syahada ini. Makanya Allah ingatkan kepada kita, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi akan masuk surgaku. Jangan kamu mimpi akan menjadi kekasihku. Jangan kamu mimpi akan menjadi waliku. Kalau belum nyata ujian, aku titipkan kepada dirimu. Kalau sudah nyata ujian Allah kepada diri kita, lalu kita tetap istiqomah, berbaik sangka kepada Allah, dipandang Allah di atas segala-galanya, lalu kita sabar menyikapinya, ikhlas kita menyikapinya, tawakal kita menyikapinya, maka layak dan pantaslah kamu menjadi waliku, kekasihku, pantaslah kamu untuk masuk dalam rahmat dan surga aku, kata Allah. Tapi kalau belum diuji, jangan ngaku-ngaku bahaya. Ya. Maka ilmu ini bukanlah untuk pengakuan-pengakuan. Ya. Semakin belajar kita Bapak Ibu, semakin tak tahu kita. Semakin kita belajar, semakin tak tahu kita. Semakin kita kenal diri kita, semakin hilang diri kita. Semakin kita pelajari diri kita, makin hancur diri kita. Itulah paham yang sebenar-benarnya. Carilah yang tidak ada itu. Jangan dicari yang ada makan saja. Yang tidak ada yang dicari. Karena yang tidak ada itulah yang sebenar ilmu. Yang tidak ada itulah sebenar kaji. Maka cari yang tidak ada itu. Karena yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, itulah dia yang bernama Allah Azza wa Jalla itu. Udah paham Bapak Ibu tuh? Udah panik aku Kalau udah paham Bapak Ibu semuanya, aku pun udah capek, dah letih aku. Maka Ustaz sudahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.